warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, dan selalu dimurahkan rezekinya bagi yang sudah subscribe di channel Info Organik TV. Dan selamat bergabung yang baru menemukan channel kami ini. Salam sehat dan salam kenal. Dan Anda semua dapat menikmati penyuguhan video-video yang kami berikan. Pagi ini Info Organik TV akan memberikan tutorial sederhana mengenai cara mudah menanam cabai agar cepat berbuah, baik cabai rawit maupun tanam cabai yang lainnya. Namun sebelum melangkah ke topiknya, jangan lupa kasih dukungannya melalui menekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus memberikan yang terbaik bagi pertanian kita saat ini. Mari kita simak cekidot. Sobat Tani, cabai adalah sebuah kebutuhan pokok bagi banyak orang. Di balik rasanya yang pedas, cabai ini memiliki banyak kandungan nutrisi yang sangat baik bagi tubuh Anda. Dan cabai ini tidak hanya untuk melengkapi kadar nutrisi dalam tubuh saja, tetapi kandungannya yang bisa untuk kesehatan dan kecantikan pada wajah Anda. Sobat Tani, akhir-akhir ini banyak orang yang mengeluh mengenai tanaman cabainya, baik dikarenakan faktor cuaca, iklim yang tidak menentu, sehingga kedua faktor inilah yang sering menyebabkan tanam cabai sering gagal panen. Sehingga tanaman cabai kita mempunyai banyak masalah, seperti daunnya keriting, menguning, hingga rontok, bahkan mati. Nah, agar cabai tumbuh subur dan tidak gagal panen, berikut ini racikan pupuk agar cabai kita terhindar dari adanya kegagalan panen. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Info Organik TV akan berbagi pengalaman bagaimana cara pemberian pupuk, baik itu di masa vegetatif maupun masa generatif. Tentunya di hadapan kita ini sudah tidak asing lagi, ini adalah pupuk SP36 atau fosfat dan sudah mempunyai kandungan sulfur sekitar 5%. Untuk menanam cabai agar cepat berbuah, baik cabai rawit maupun tanaman cabai yang lainnya, tentunya kita harus memberikan pupuk pada tanaman kita, baik pupuk dasar maupun pupuk susulan, baik melalui kocor maupun melalui tabur, ataupun kita suntikan. Pupuk fosfor ini kita pakai karena pupuk fosfor ini banyak memberikan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman kita. Jadi tanaman kita akan lebih subur dan tentunya panen pun akan lebih cepat, karena manfaat dari pupuk fosfat atau fosfor ini dapat merangsang pertumbuhan akar dan tunas pada tanaman kita, terutama tanaman muda di masa vegetatif, membantu pembungaan pada tanaman kita, pematangan biji, dan tentunya dapat menjadikan buah kita semakin bagus. Dan sulfur sendiri manfaatnya bagi tanaman itu dapat menghasilkan protein asam amino, dan sulfur ini dapat menghemat penggunaan nitrogen. Itulah kehebatan SP36 atau fosfat. Dan tentunya untuk penambahan pupuk, selain kita menggunakan SP36 atau fosfor, kita sudah mempunyai bakteri. Ini adalah bakteri fotosintesis. Ini sudah tidak asing bagi pertanian kita, karena bakteri ini memang sudah terbukti ampuh untuk membantu pertumbuhan tanaman kita. Karena kandungan bakteri ini sudah lengkap, ini sudah mempunyai kandungan N, P, dan K. Jadi ini sangat luar biasa untuk pertumbuhan tanaman kita. Memang kita sudah tahu kalau organik itu pertumbuhan lambat, tapi walaupun lambat, organik ini mampu mempertahankan tumbuhan kita dari serangan yang merugikan bagi tanaman kita, baik itu di masa musim penghujan maupun cuaca yang tidak menentu. Untuk penggunaan bakteri ini bisa kita semprotkan dan bisa kita kocorkan. Tapi di dalam penyemprotan itu, kalau dosis, terutama dosis itu tidak pas, itu akan menimbulkan banyak masalah di tanaman kita. Jadi lebih baik seumpamanya kita tidak mengetahui dosis ukuran atau ukuran yang pas, kita lebih baik kita kocorkan. Bakteri ini bisa menyetabilkan tanaman kita, baik kita menanam di lahan yang kerikil ataupun agak tandus, dan di tanah yang mempunyai banyak kelembapan seperti tanah di sawah. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kita menjelaskan tentang kedua pupuk tersebut, kita akan mempraktekkan ke tanaman kita, atau kita akan praktekkan ke lahan kita. Ikuti terus, simak terus bagaimana cara kita untuk memberikan
tambahan nutrisi bagi tanaman kita di masa vegetatif atau menjelang masa generatif. Ikuti terus, simak terus, lanjut. Kali ini kita sudah menyiapkan air, ini sekitar 5 liter air, dan untuk SP-nya itu sendiri kita cuma membutuhkan sekitar 1 genggam. Ini tidak banyak-banyak, 5 liter cukup, 1 genggam sudah cukup. Dan ini SP itu sendiri mudah hancur, ini mudah hancur, jadi sangat baik untuk kita kocorkan ke tanaman kita. Dan ini sudah hancur. Dan bahan selanjutnya kita kasih PSB. Ini adalah bakteri fotosintetik. Untuk PSB itu sendiri kita kasih sekitar 1 gelas. Itu 1 gelas cukup. Kita 1 gelas, perkiraan segini. Ini udah cukup untuk 5 liter air. Ini khusus untuk kita kocorkan. Kemudian kita aduk. Inilah hasilnya, agak kemerah-merahan karena adanya bakteri fotosintetik. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, setelah kita campurkan kedua bahan tadi, kedua pupuk tadi, barusan kita akan mengocor ke tanaman kita. Kita kocorkan. Untuk kocoran itu sendiri bisa kira-kira bisa kita 1 gelas, karena ini sudah memasuki masa generatif atau masa pembuahan. Kita kocor. Cukup rimbun daunnya ini sobat tani, jadi kita agak susah. Ini memang sengaja tidak kita jarangin karena ini normal. Kecuali kalau kita ada gejala pada tanaman kita, baru kita akan jarangin daunnya itu sendiri. Ini sekitar kita kasih 200 batang ini sobat. Satu baris ini sekitar 200 batang. Itu panjang sampai sana. Dan ini sebelahnya barusan 1 minggu ditanam. Baiklah sobat tani, dimanapun Anda berada, demikianlah tadi tutorial sederhana dari kami. Mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Dan bila bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini terus memberikan perkembangan-perkembangan yang positif bagi pertanian kita. Kami undur diri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.